Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa dari program studi ilmu keperawatan. Jadi pada kesempatan hari ini, pada mata kuliah keperawatan dasar, saya akan memberikan penjelasan mengenai konsep dalam pengelolaan dan pemberian medikasi. Jadi, ketika kita akan memberikan bantuan pengobatan pada pasien, jadi pasien-pasien atau seseorang yang mengalami sakit, baik anak, dewasa, maupun remaja dan juga lansia, mereka akan membutuhkan bantuan dan tenaga kesehatan, khususnya dalam memberikan medikasi. Nah, yang harus kita perhatikan sebagai seorang perawat ketika memberikan asuhan keperawatan terkait dengan pemberian medikasi, yaitu memperhatikan keamanan dan juga efektivitas dari asuhan keperawatan yang kita berikan. Nah, peran perawat di sini yaitu kita memperhatikan prinsip dan teknik pemberian medikasi untuk pemenuhan kebutuhan baik pada anak, remaja, dewasa, ataupun lansia yang mengalami sakit. Nah, prinsip yang harus benar-benar kita perhatikan yaitu prinsip benar pemberian medikasi atau pemberian obat. Di mana pada perkembangannya, saat ini ada 10 benar prinsip pemberian obat atau medikasi. Pertama yaitu benar pasien. Jadi kita pastikan sebelum kita memberikan medikasi, kita benar pasien yang dituju. Baik dari identitas pasien, kita bisa melihat pada catatan rekam medis maupun pada gelang identitas pasien. Kemudian kita akan klarifikasi sebelum pemberian medikasi pada pasien bersangkutan. Kemudian kita benar pemberian jenis obat yang diberikan. Jadi pastikan kembali pada catatan rekam medis pasien bahwa terapi yang didapatkan pasien sesuai dengan obat yang telah kita siapkan. Selanjutnya yaitu benar dosis. Jadi kita perhatikan penghitungan dosis pasien sesuai dengan usia pasien dan juga berat badan pasien. Selanjutnya kita perhatikan benar cara pemberian obat. Jadi sebelum kita berikan obat ke pasien atau medikasi, kita perhatikan jenis obat tersebut diberikan dengan rute apa? Apakah melalui oral, topikal, ataukah injeksi melalui parenteral. Nah, selanjutnya kita benar waktu pemberian. Terkait dengan waktu pemberian, sesuaikan kembali dengan daftar intervensi dari terapi pasiennya. Selanjutnya, yaitu benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien. Jadi, sebelum pemberian medikasi pada pasien, kita harus memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan kondisi sakit pasien, jenis terapi yang dijalani, maupun jenis medikasi, manfaat, kontraindikasi, indikasi, sampai dengan efek samping dari pemberian obat-obatan yang akan kita berikan. Selanjutnya, yaitu benar dokumentasi. Jadi setiap tindakan pemberian medikasi yang kita berikan harus benar-benar kita dokumentasikan pada catatan perkembangan pasien maupun pada catatan terintegrasi. Selanjutnya yaitu hak klien untuk menolak. Jadi pada pemberian medikasi setelah kita memberikan informasi terkait dengan pengobatan yang akan kita lakukan, maka pasien memiliki hak untuk menolak apabila memang tidak disetujui terkait dengan medikasi yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu benar pengkajian. Jadi untuk medikasi yang diberikan sesuai dengan tanda gejala yang didapatkan ketika melakukan pengkajian status kesehatan pasien. Yang terakhir yaitu benar evaluasi. Setiap medikasi yang kita berikan, kita harus memperhatikan bagaimana respon pasiennya. Apakah pasien merasakan kondisinya membaik ataukah terjadi reaksi-reaksi alergi terhadap obat yang kita berikan. Itu yang harus benar-benar kita evaluasi. Selanjutnya yaitu rute pemberian obat. Terkait dengan rute pemberian obat, di sini ada pemberian obat secara oral maupun sublingual, yang obat yang diletakkan pada di bawah lidah. Kemudian pemberian obat secara rektal, pemberian obat melalui mata, pemberian obat melalui telinga, pemberian obat melalui hidung atau nasal, pemberian obat secara topikal atau melalui kulit, pemberian melalui intramuskular, melalui subkutan, melalui intravena. Jadi ini beberapa rute pemberian obat atau medikasi pada pasien. Nah, kita mulai dengan obat oral. Jadi tentu adik-adik mahasiswa sudah pernah dan sering melihat terkait dengan obat oral ini bisa berupa tablet maupun kapsul ataupun puyer yang dicairkan dan diberikan melalui oral. Nah, definisi pemberian obat secara oral yaitu obat-obat yang pemberiannya diberikan melalui mulut. Nah, selanjutnya tujuan pemberian obat secara oral ini yaitu
Untuk memudahkan dalam pemberian obatnya sendiri, karena memang tidak memerlukan tindakan penyuntikan dalam pemberian obat ini, selanjutnya proses reabsorpsi lebih lambat, sehingga bila timbul efek samping dari obat-obatan oral yang dikonsumsi secara oral, itu dapat segera kita atasi. Selanjutnya, menghindari pemberian obat yang menyebabkan nyeri, karena tidak dilakukan injeksi juga. Kemudian, menghindari pemberian obat yang menyebabkan kerusakan kulit dan jaringan. Nah, yang perlu adik-adik perhatikan ketika pasien kita adalah pasien anak, maka jangan pernah kita paksakan pemberian medikasi oral ke dalam mulut ketika anak menangis. Ya, karena sering sekali terjadi kita paksakan pemberian obatnya dengan memencet hidung anak. Nah, di sini tentu akan meningkatkan risiko terjadinya aspirasi. Nah, dan juga dapat mengganggu tahap perkembangan anak, khususnya hubungan saling percaya antara perawat dengan pasien. Sehingga lebih baik untuk pasien-pasien anak kita berikan dalam kondisi yang tenang dan kita bisa melibatkan orang tua dalam pemberian obat. Nah, selanjutnya yang sering adik-adik mahasiswa perhatikan yaitu pemberian obat secara topikal. Ini masih sering kita pun sendiri melakukan, yaitu pemberian obat secara topikal, di mana pemberian obat diberikan secara lokal dengan cara mengoleskan obat pada permukaan kulit. Nah, atau membran area mata, hidung, lubang telinga, vagina, dan rektum, tapi secara topikal atau melalui membran kulit saja. Nah, seperti ini obat yang biasa digunakan untuk pemberian obat topikal pada kulit seperti bentuknya krim atau lotion atau salve. Nah, ini dilakukan dengan tujuan melakukan perawatan kulit atau luka dan menurunkan gejala gangguan kulit yang terjadi. Nah, jadi seperti ini bentuk dari obat yang diberikan secara topikal. Nah, selanjutnya yaitu pemberian obat secara parenteral. Definisinya yaitu di mana memasukkan obat atau memberikan obat pada pasien secara langsung ke dalam jaringan tubuh dengan menggunakan alat seperti spike dan jarum. Tujuannya, tentu pemberian obat secara parenteral ini akan lebih mudah untuk diserap, jadi penyerapannya lebih cepat, dosis obat lebih tepat, kemudian uji coba biasanya digunakan untuk uji coba obat, seperti skin test dari antibiotik. Nah, indikasinya yaitu untuk pemberian obat yang tidak dapat diberikan secara oral, kemudian pemberian obat pada pasien-pasien yang tidak sadar atau pasien koma, kita akan menggunakan secara parenteral menggunakan bantuan alat. Selanjutnya, penderita memerlukan pengobatan secara cepat. Jadi, untuk terapi-terapi yang membutuhkan respons dengan cepat akan diberikan secara parenteral. Kemudian, pada pasien-pasien yang puasa atau pasien yang muntah-muntah, sehingga tidak bisa diberikan secara oral, maka akan diberikan secara parenteral. Selanjutnya, mengetahui reaksi obat tertentu. Nah, apa saja alat yang dibutuhkan ketika memberikan obat secara parenteral? Ada spike dengan berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan, jarum suntik, ataupun pada pasien anak bisa menggunakan jarum bersayap atau wing needle, obat-obatan yang akan diberikan, tourniquet jika dibutuhkan, cairan NaCl ataupun yang biasa kita gunakan yaitu aquabides dan alkohol swab serta plester. Nah, jenis-jenis untuk cairan untuk pemberian obat secara parenteral ini yaitu ada intrakutan, subkutan, intramuskular dan intravena. Nah, untuk intrakutan seperti gambar di bawah ini, pasien diberikan obat melalui suntikan ke dalam jaringan kulit. Jadi akan membentuk gelembung kecil. Nah, sudut dari jarum ini yaitu sekitar 5-15 derajat dari permukaan kulit. Seperti ini disuntikkan obat sehingga membentuk gelembung. Nah, tujuan dari pemberian obat secara intrakutan yaitu melaksanakan untuk uji coba obat tertentu atau skin test, kemudian untuk pemberian vaksin. Beberapa jenis vaksin diberikan secara intrakutan. Untuk lokasi di sepertiga lengan atas bagian luar, setengah lengan bawah bagian dalam. Nah, untuk teknik injeksi intrakutan sendiri, ketika kita sudah mempersiapkan obat, biasanya obat akan kita larutkan atau kita encerkan dengan aquabides. Kita ambil sampai dengan 0,5 cc, lalu kita encerkan kembali hingga 1 cc yang ada di spike. Nah, kemudian
kita akan tentukan lokasi injeksi, misalkan pada sepertiga atas lengan bagian dalam. Kemudian kita bersihkan lokasi atau area injeksi dengan menggunakan alkohol swab atau kapas alkohol. Kemudian kita regangkan kulitnya, kita tunggu sampai dengan kering. Kemudian kita perhatikan begitu akan melakukan penusukan, perhatikan lubang jarum menghadap ke bagian atas dan membuat sudut sekitar 5-15 derajat dari permukaan kulit. Selanjutnya kita masukkan obat secara pelan-pelan sampai membentuk gelembung kecil, dan setelah penyuntikan, maka area penyuntikan tadi tidak kita lakukan desinfektan atau didesinfeksi, kita biarkan gelembung tersebut. Biasanya kita akan berikan tanda berupa lingkaran. Kita perhatikan dalam waktu sekitar 10-15 menit atau 5-15 menit untuk melihat reaksi alergi yang muncul. Nah, reaksi yang mungkin muncul apabila dilakukan skin test yaitu bisa mengalami nyeri, kemudian rasa panas ataupun rasa gatal. Nah, ini tergantung dari pasien masing-masing. Untuk daerah penyuntikan tadi tidak dianjurkan untuk digaruk, dimasas atau diberi apapun. Selanjutnya yaitu injeksi secara subkutan. Nah, memberikan obat melalui suntikan di bawah kulit. Tujuannya supaya obat lebih mudah dan lebih cepat untuk diserap dibandingkan pemberian secara intrakutan. Lokasinya pada bagian tubuh yang jauh dari tulang, jauh dari pembuluh darah dan saraf, yaitu pada bagian paha bagian luar, sepertiga bagian tengah, pada lengan atas bagian luar, sepertiga bagian tengah, dan pada area perut. Nah, teknik injeksi subkutan yaitu kita berikan posisi yang tepat sesuai dengan lokasi yang akan dipilih. Kita bersihkan area yang akan kita injeksi menggunakan kapas alkohol atau alkohol swab. Kita biarkan sampai mengering dan pada tangan kiri kita memegang kapas untuk kita gunakan ketika kita mencabut jarumnya. Nah, kemudian kita cubit bagian area lokasi penyuntikan. Kemudian dengan tangan yang tidak dominan, kemudian dengan tangan kanan kita pegang spike di antara ibu jari dan telunjuk, kemudian kita suntikkan dengan sudut 45-90 derajat, tergantung dari ketebalan kulit atau turgor jaringan. Selanjutnya, setelah jarum masuk, kita lepaskan jaringan yang sudah kita pegang tadi, cubitan itu kita regangkan, kemudian menggunakan tangan kiri, kita pegang ujung barel spike-nya, kemudian dengan tangan kanan kita tarik spike untuk mengaspirasi saja. Jadi aspirasi, pastikan jarumnya apabila ada darah yang keluar ketika kita aspirasi, maka obat tidak bisa kita lanjutkan pemberiannya dan harus kita lepaskan jarumnya. Kemudian bila tidak ada darah, maka suntikan dapat kita lakukan secara perlahan-lahan. Selanjutnya cabut jarum dengan cepat dengan sudut sesuai dengan sudut ketika tadi di awal. Selanjutnya kita masas hati-hati dengan kapas alkohol, ya. Kemudian kita buang spike tadi ke tempat pembuangan spike-nya. Selanjutnya adik-adik yaitu pemberian obat secara intramuskular, di mana artinya obat itu diberikan ke dalam otot atau muskulus kita. Nah, tujuannya obat akan lebih cepat untuk diserap dibandingkan pemberian secara intrakutan maupun subkutan. Nah, kemudian obat yang dimasukkan juga bisa jumlahnya lebih banyak dibandingkan intrakutan dan subkutan. Nah, untuk lokasi, biasanya ada 3 tempat yang digunakan, yaitu dorsogluteal, ventrolateral gluteal, dan laterofemoral. Selanjutnya, yaitu pemberian obat secara intravena, di mana pemberian obat ini kita lakukan langsung ke dalam pembuluh darah vena. Ya, karena intravena di sini menghasilkan absorpsi yang paling cepat dibandingkan pemberian obat secara IC, SC maupun IM. Nah, dengan rute ini maka obat-obat akan lebih cepat masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Tujuannya yaitu obat dapat langsung masuk ke pembuluh darah, reaksi obat dapat lebih cepat, kemudian dapat memasukkan obat lebih banyak, dan biasanya untuk memberikan cairan infus ataupun transfusi. Selanjutnya yaitu pemberian obat supositoria.
di mana suppositoria di sini dia berupa sediaan yang padat dalam berbagai bobot dan bentuk, dapat diberikan melalui rektal, vaginal, atau uretra. Kemudian umumnya dia akan meleleh, melunak, dan melarut pada suhu tubuh. Nah, tujuan pengobatan suppositoria ini, penggunaan lokal bertujuan untuk memudahkan defekasi serta mengobati gatal, iritasi, dan inflamasi karena hemoroid. Nah, secara rektal digunakan untuk distribusi sistemik karena dapat diserap oleh membran mukosa dan rektum. Jadi bentuknya seperti ini ya, Adik ya. Biasanya yang paling umum bentuknya seperti peluru, namun dia dapat mudah meleleh, melunak pada suhu tubuh kita. Dimasukkan secara rektal kalau yang ini. Nah, selanjutnya yaitu pemberian obat pada telinga. Biasanya berupa tetes telinga, ya, obatnya kita berikan melalui kanal eksterna dalam bentuk cair. Nah, tujuannya memberikan efek terapi lokal seperti mengurangi peradangan, membunuh mikroorganisme penyebab infeksi pada kanal telinga eksternal. Kemudian menghilangkan nyeri pada pasien-pasien yang memang mengalami nyeri pada area telinga. Kemudian kita bisa juga melunakkan serumen yang keras. Jadi dengan diberikan tetes telinga ini akan mudah untuk diambil. Nah, selanjutnya yaitu pemberian obat dengan tetes mata. Nah, di sini bisa berupa tetes ataupun salep yang biasanya diberikan. Lebih banyak berupa tetes mata. Di sini tujuannya untuk mengobati gangguan mata, mencegah kekeringan pada mata. Nah, demikian adik-adik yang bisa saya jelaskan terkait dengan konsep dari pemberian medikasi dan bagaimana pengelolaannya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat dan bisa menjadi dasar ilmu atau pengetahuan bagi adik-adik ketika memberikan terapi medikasi. Oke, akhir kata saya akhiri kuliah hari ini. Apabila ada pertanyaan, adik-adik bisa langsung bertanya kepada saya terkait dengan pemberian medikasi kita. Oke, terima kasih. Selamat pagi.